Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alna minas shalihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalam ala man nasaha dinahu adyanal kufra wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku syari'atahus salihin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang selalu menyenangi daripada menuntut ilmu, dan salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah selalu berada dalam barisannya, memperoleh syafaat sehingga masuk surga dalam naungan bimbingan bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam sesi pertemuan kita saat ini akan membahas tentang nisfu Sya'ban, di mana nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Bara'ah dan juga disebut malam Lailatul Qadar kecil, karena di malam nisfu Sya'ban adalah bagian daripada doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah tepatnya amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha fi hadha syahri, bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat semua amal hamba-hambanya pada bulan ini. Dari hadis ini berpendapat ulama bahwa malam nisfu Sya'ban lah akan diangkat amal tahunan kita. Karena amal ibadah kita ada yang disetor atau dilapor, ada yang bentuknya harian, ada yang bentuknya mingguan, dan ada yang tahunan. Setiap hari kita dijaga dengan dua malaikat, yaitu malaikat yang di siang hari dan malaikat yang di malam hari, di mana pergantian malaikat keduanya ini bertepatan. Pertama di waktu sholat subuh, pergantian antara malaikat yang mencatat amal kita di malam hari dan yang akan mencatat amal kita di siang hari. Sehingga ulama menganjurkan kembali kita di waktu sholat subuh untuk sholat berjamaah,
supaya kita disaksikan dengan dua malaikat ini. Baik yang akan awal menulis amalan kita di siang hari dan juga yang menutup amalan di malam hari, malaikat yang menjaga di malam hari. Lalu pergantian yang kedua adalah di waktu sholat asar. Sehingga di sholat asar kita juga ditekankan kembali untuk berjamaah. Karena di waktu itu juga pergantian kembali, yang siang akan diganti dengan malam. Dan ketika orang sholat di saat itu berjamaah, maka disaksikan dengan dua malaikat. Nah, sehingga inilah amal daripada harian kita dilapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang bentuknya mingguan, dan itu tepatnya pada hari Kamis, sehingga pada hari Kamis kita disunahkan untuk berpuasa, supaya ketika kita dirapor amal atau disetor amal kita dalam keadaan menjalankan puasa sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang taulan adalah malam nisfu Sya'ban, di mana diriwayatkan dalam peristiwa nisfu Sya'ban itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, atani Jibril lailatan min nisfi min Sya'ban, bahwa malaikat Jibril telah mendatangi beliau. Apa kata malaikat Jibril? Wa qala ya Muhammad, hadhihi lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah wa abwabul maghfirah. Ya Muhammad, bangunlah, bahwa di malam ini dibukanya bagaimana pintu rahmat dan pintu-pintu maghfirah. Sehingga saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bagaimana bangun, lalu dengan menadahkan kedua tangannya, fakultu ya Jibril mahadihil lailah, malam apa ini ya Jibril? Lalu Jibril lagi-lagi menjawab, hadihil lailah tuftahu fiha salasami'atu babin min rahmah, bahwa malam ini Muhammad adalah malam di mana dibukakan 300 daripada pintu rahmat dan ampunan. Sehingga sangat merugilah ketika di malam nisfu Sya'ban kita terlena bagaimana tidur, tidak melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban, atau bahkan kita menghabiskan di malam itu dengan bagaimana kita hanya sekedar dilewatkan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, sebagian daripada masyarakat umumnya secara di Indonesia ada yang melaksanakan membaca Yasin di antara maghrib dan isya untuk mengawali malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, dengan membaca surah Yasin, dengan berdoa, dengan berniat supaya bagaimana ia dipanjangkan umurnya, dan yang kedua supaya dimurahkan rezekinya, dan yang ketiga supaya ditetapkan imannya. Walaupun ibadah di malam nisfu Sya'ban tidak ditentukan dengan apa kegiatan secara khusus, tetapi ulama dan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menganjurkan untuk beribadah, memperbanyak dengan kita berdoa di malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Karena 300 pintu rahmat dan maghfirah di saat itu bagaimana dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat Jibril ketika mau menjelang subuh mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memberikan kabar gembira kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, umatmu telah diampuni. Ucap daripada malaikat Jibril, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'an. Muhammad, bahwa
Allah telah mengampuni semua orang selama orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan juga illa man kana sakhiran, selama orang itu menjauh daripada sihir. Karena di antara orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan daripada maghfirah di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang melakukan adalah perbuatan syirik, di antaranya adalah wasakhiran, yaitu adalah tukang sihir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di malam nisfu Sya'ban yang tidak memperoleh daripada ampunan adalah aukahinan. Orang yang masih suka bagaimana ia datang ke perdukunan, yang bagaimana meramal, tukang ramal, itulah juga orang-orang yang tidak memperoleh ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, hindari dan jauhilah bagaimana bentuk dari apapun yang namanya sihir dan juga perdukunan. Karena itu seringkali membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang tidak memperoleh rahmat dan maghfirah di malam nisfu Sya'ban. Wa musakhinan, dan orang yang tidak bertegur sapa. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau melaksanakan istisqa, bahkan munajat 3 kali beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah belum saja mengabulkannya. Di saat itu Nabi Musa alaihissalam lalu beliau bermunajat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 kali melaksanakan istisqa tidak dikabulkan. Ternyata yang membuat di saat itu Nabi Musa bersama umatnya tidak dikabulkan, karena di antara mereka masih terdapat banyak orang yang tidak bertegur sapa. Orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Terjadinya permusuhan. Maka sangat merugilah juga orang yang tidak sadar, yang masih di dalam hatinya rasa kebencian kepada sesama, yang mempunyai sifat-sifat iri, sifat dengki kepada saudaranya sendiri, yang membawa akhirnya ia tidak bertegur sapa kepada saudaranya. Itulah yang akan juga menghalangi doa-doanya di malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang yang tidak memperoleh rahmat dan maghfirah adalah wa mudminal khamar, dan orang yang selalu meminum minuman keras, mendawamkan. Kata terus-menerus mendawamkan. Walaupun dia dalam 1 tahun 1 kali, tetap itu dihitung mendawamkan. Tetapi walaupun pada awalnya dia bagaimana tidak pernah terlepas walaupun sehari dari minuman keras, tetapi akhirnya dia tinggalkan dan dia tidak pernah sentuh, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tergolong tidak mendawamkan. Sehingga minuman keras ini harus kita hindari, harus kita jauhi, karena minuman keras adalah khumul khaba'is. Segala awal kerusakan, awal kehancuran, awal daripada kejelekan itu adalah diawali daripada minuman keras. Lalu yang kelima, orang yang bagaimana tidak memperoleh juga rahmat dan maghfirah di malam nisfu Sya'ban adalah wa musiran ala zina, dan orang yang selalu berbuat zina, di mana di akhir-akhir ini memang semakin daripada banyaknya tempat-tempat hiburan,
yang mengundang kadang-kadang daripada perzinahan itu sendiri, dan juga tidak terlepas dari yang tadi, yaitu adalah minuman keras, segala hal yang memabokkan, melupakan diri, sehingga pada akhirnya ia melakukan satu perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya daripada yang keenam adalah au aklar riba, dan orang yang memakan harta riba. Dan ini juga di akhir zaman sangat sulit seseorang terhindar daripada makanan riba. Padahal salah satu sebab orang dikabulkannya doa adalah bersihnya isi perut mereka. Karena seorang sahabat ketika meminta kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan doa yang cepat dikabulkan, apa jawab baginda Nabi saat itu? Bagaimana untuk memperbaiki isi perut? Baginda Nabi menjawab, perbaiki isi perutmu. Karena dengan isi perut yang baik, maka pola pikir seseorang itu juga akan baik. Karena pola pikir seseorang tergantung daripada isi perutnya. Oleh karena itu, makanan riba pantaslah akan digolongkan daripada yang 9 kelompok yang tidak dikabulkan doanya, tidak mendapat rahmat dan maghfirah di malam nisfu Sya'ban, karena itu yang akan menghalangi doa. Salah satu adalah aklu riba, orang yang memakan daripada harta riba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, orang yang tidak memperoleh rahmat dan maghfirah di malam nisfu Sya'ban, wa akal walidain, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena tidak ada satu dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya dari dunia bahkan sampai di kelak nanti di akhirat, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Tetapi tidak ada juga kebaikan yang Allah akan langsung membalas dari dunia sampai ke akhirat daripada orang yang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga ketika sang anak di pagi hari ia sudah membuat kedua orang tuanya tersenyum, maka hakikatnya ia sedang membukakan pintu surga. Tetapi ketika seorang anak di pagi hari ia sudah membuat kesel kedua orang tuanya atau salah satunya, maka anak itu telah membuka pintu neraka bagi dirinya. Sudah banyak kisah-kisah bagaimana orang yang durhaka kepada orang tua. Bagaimana di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, seorang Alqamah yang rajin ibadah, tetapi ia sulit untuk mengucapkan kalimat kedua syahadah karena durhakanya kepada ibunya, karena pernah menyakiti hati ibunya. Lalu bagaimana legenda juga yang ada dalam negara kita sendiri, si maling kundang. Jadi doa orang tua memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kutukannya manjur bagi anak-anak yang durhaka. Oleh karena itu, hindari bagaimana kita mengecewakan hati orang tua kita. Karena salah satu sebab yang akan menolak doa kita di malam nisfu Sya'ban, begitu pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebar dan sebanyak-banyaknya ampunan yang diturunkan oleh Allah. Lalu karena kedurhakaan kepada orang tua, itu yang menyebabkan sang anak itu tidak dikabulkan dan tidak memperoleh rahmat bahkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan, orang yang tidak memperoleh rahmat dan maghfirah di malam nisfu Sya'ban adalah awin namamah, dan orang yang
suka mengadu domba. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, la yadkhulul jannata al-fatata. Artinya tidak akan masuk surga bagi orang yang suka mengadu domba. Kesenangannya, bagaimana ia membawa omongan kepada saudaranya yang lain, dan juga ketika kepada yang satunya juga lain juga membahasakan, sehingga terjadilah satu perkelahian. Maka orang yang seperti itu haram dia akan masuk surga, karena kehobiannya bagaimana mengadu orang lain untuk berkelahi. Bukankah salah satu juga dikategorikan sedekah ketika seseorang mampu bagaimana mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang sedang bermusuhan. Itu ketika dia mampu, disamakan juga itu seperti orang yang bersedekah. Orang yang bernilai sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bisa memperdamaikan daripada orang yang sedang berkelahi. Bahkan orang seperti itu, orang yang suka daripada memperdamaikan dua orang yang sedang berkelahi, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Sehingga dalam agama kita dibolehkan, bahkan disunahkan, kita berbohong kepada orang yang sedang berkelahi, orang yang sedang bermusuhan, supaya menjadi baikan, supaya ia bagaimana menyambung kembali daripada persaudaraannya. Sehingga agama pun sampai membolehkan kalau untuk hal yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, yang tidak memperoleh ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah auqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Sehingga termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga adalah orang yang ia sambung silaturahminya kepada orang yang memutus tali silaturahmi pada dirinya. Karena itu bernilai sangat luar biasa. Dia tidak hanya menjalankan silaturahmi ketika dia punya kepentingan. Bagaimana ketika ada hubungan, dia rajin silaturahmi. Tetapi ketika bagaimana tidak ada hubungan, tidak ada kepentingan, maka putuslah bagaimana tali silaturahmi itu sendiri. Tetapi silaturahmi betul-betul ia bangun karena salah satu perintah daripada agama. Bahkan silaturahmi digolongkan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, wa tas'aluna bihi wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Sehingga ketakwaan kepada Allah bisa juga diukur lewat bagaimana tentang tingkat kerajinannya dia menyambung daripada tali silaturahmi. Tetapi di dalam orang yang memutus tali silaturahmi ini di bulan Sya'ban, ia disayangkan karena ia tidak memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di malam nisfu Sya'ban mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk beribadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang selamat di dunia dan sampai di akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari 9 golongan ini yang akan menghalangi ibadah kita di malam nisfu Sya'ban. Sehingga ini saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertemuan saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.